Salam saudara saudari terkasih di dalam Yeshua Amasya Adonai. Luar biasa. Ya, pada saat ini saya akan menyampaikan berita baru, berita aktual yang Bapak Yahweh menyuruh Bapak Yahweh dan juga Yeshua menyuruh segera menyampaikan ini terutama kepada gereja-gereja, denominasi gereja yang ada di seluruh dunia, terutama pada khusus juga kepada para aktivis gereja. Hal ini perlu disampaikan, disuruh sampaikan. Kalau saya tidak sampaikan juga akan dituntut ke saya. Maka kami dari tim kerja yang kami diwakili, saya mewakilinya untuk menyampaikan apa yang Bapak suruh menyampaikan dengan tema. Kali ini saya mengambil tema yaitu ini, Mamon dan sepertiga dari bintang-bintang akan digugurkan oleh ekor naga tua segera. Haleluya. Itu tema yang akan saya sampaikan. Dengan demikian kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yeshua Amasya Adonai, hambamu terus menyampaikan apa yang Bapak suruh menyampaikan di akhir zaman, agar para hamba Tuhan dari berbagai dominasi gereja untuk waspada dan bersiap-siap menonsong menghadapi akhir zaman, Bapak, dalam nama Tuhan Yeshua Amasya Adonai. Karena seluruh kebenaran firman Tuhan dan nubuatan para nabi dan para rasul akan segera digenapi di akhir zaman. Sebelum Yeshua menginjakkan kaki di bumi, Bapak datang kedua kali ke bumi. Terima kasih Bapak, dalam hal ini pada saat ini hamba akan menyampaikan tentang pengaruh mamon akan mempengaruhi banyak sepertiga dari hamba-hamba Tuhan. Sepertiga dari bintang-bintang di langit akan digugurkan dan sudah mulai siap digugurkan. Dengan demikian Bapak, supaya hamba-hamba Tuhan dari berbagai dominasi gereja mereka sungguh-sungguh dan waspada dan sungguh-sungguh untuk mempersiapkan diri Bapak, dalam nama Tuhan Yesus. Masih ada saya hambamu siap menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus sendiri berbicara. Haleluya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Amasya Adonai. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus akan berdoa. Amin. Ya, saudara-saudari terkasih, haleluya. Ya, ini berita-berita akhir zaman yang Bapak sedang bukakan rahasianya. Oleh karena itu, saya akan menyampaikan logos dan rema. Logos dan rema, rema dan logos tentang tema tadi, mamon dan sepertiga dari bintang-bintang di langit akan digugurkan oleh ekor dari ular naga tua. Haleluya. Dengan demikian, sebelum kita membaca itu, kita baca dulu firman Tuhan yang akan menjadi dasar. Haleluya. Firman Tuhannya yaitu pertama, dan ekor, dan Wahyu 12 ayat 4. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu, untuk menelang anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Yahweh, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menamai yang maha kuasa. Haleluya. Dan Wahyu 8, 10, 11, lalu malaikat yang ketiga menyusang kakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang yang besar menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai mata air dan bintang-bintang itu, dan nama bintang ialah Absintus, dan sepertiga dari semua air menjadi Absintus, dan banyak orang
mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Haleluya. Ya, saudara-saudari terkasih, ya, saya sampaikan dulu rema yang Tuhan bongkar rahasia ini. Jadi kesaksian saya pertama dari channel saya lalu itu bahwa antikris itu dia akan muncul dari Rusia. Jadi karena Rusia itu ambil 10 perak untuk menjual Yesua itu 10 perak dia ambil, Amerika 10, Papua 10. Papua punya masalah sudah diselesaikan. Jadi Rusia punya itu didorong oleh karena 10 perak itu, dan naga itu ada di sana. Naga itu roh antikris yang naga terbesar itu ada di Rusia. Nah, haleluya. Nah, antikrisnya itu ada di sana. Sedangkan naga tua sendiri itu dia ada di Nabire, di Papua, di pantai Nabire, di Makimi Laut. Dia ada di situ. Nah, jadi waktu kemarin kami jaringan doa pemulihan generasi Yosua, hari kedua itu hari pertama, lalu Bapak singkapkan, Roh Kudus menyingkapkan melalui 3 orang anak. Roh Kudus berbicara generasi Yosua, itu Bapak perlihatkan bahwa naga tua itu ada di Tuhan perlihatkan itu ada di tempat kapal karam di muara kali di Makimi sebelah laut, dia ada di situ. Dan kemarin di dalam roh itu disegel, lalu Tuhan beritahu bahwa itulah naga tua dan dijatuhkan dari langit dan jatuh dari langit. Nah, itu yang nanti disebut dengan bintang timur atau putra fajar itu. Bintang timur putra fajar itu. Jadi itu yang dia jatuh. Lalu di bawah dia itu mamon terlalu banyak, kekayaan batu intan berlian terlalu banyak. Bapak perlihatkan. Dan naga tua ini disegel dulu sementara, menunggu waktu perintah Yahweh untuk memerintahkan orang yang tidak sungguh-sungguh, baik orang Kristen maupun seluruh dunia yang tidak sungguh-sungguh, terutama juga para seperti dari bintang-bintang di langit, para hamba Tuhan yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dari sepertiga dari berbagai dominasi gereja di seluruh dunia itu akan diseret, akan dijatuhkan. Bapak kasih tahu seperti itu. Bapak memberitahukannya seperti itu. Jadi sementara itu makhluk itu disegel. Jadi itu yang Bapak perlihatkan kemarin. Saudara-saudari terkasih, itu sudah siap. Haleluya. Di bawah dia itu kekayaan, sumber kekayaan. Nah, di ayat tadi di sebelah bilang itu dia ada di sebelah utara dari bumi ini. Haleluya. Jadi waktu tahun 69 itu, 68, 69, 68 itu kapal perang Jepang dengan tentaranya datang di Makimi sini, di Nusi, pelahiran Mor Mambor Ariti Makimi Nusi, Nabire, Papua. Lalu mau tangkap makhluk ini mau ditangkap naga tua ini, tapi tidak bisa. Jadi dia itu kasih bakar itu kapal itu dengan tentara-tentara Jepang, Amerika. Jadi dia terbakar dari Pulau Nusi, dia dikaram di muara di Makimi. Dia dikaram. Ya, itu dia mau Amerika kalau ambil ini berarti dia sudah menguasai dunia. Karena dengan kekayaan ini, kekayaan ada di dalam perut daripada naga tua ini. Ya, saudara-saudari terkasih, haleluya. Makanya Raja Belgia itu pada tahun 69 itu dia datang di Pulau Mor, lalu dia ketemukan ada satu pulau batu karang yang berbentuk Pulau Papua. Diketemukan di situ, baru dia datang lihat hanya itu.
Itulah bagaimana orang meneliti Papua dari Amerika dari jauh pada zaman-zaman dulu. Haleluya. Dan kami tanya Tuhan, kenapa dia datang menyelidiki batu karang ini, pulau yang berbentuk batu karang ini, Papua ini, batu karang yang berbentuk pulau Papua ini. Tuhan bilang, Papua itu lukisan tangan Tuhan sendiri. Jadi Papua itu lukisan tangan Tuhan sendiri. Tuhan yang melukis negeri itu, negeri ini. Ya, saudara-saudari terkasih. Jadi pada waktu lalu pertama Tuhan singkapkan rahasia ini. Ya, kami mau berdoa ular ini karena dia akan menjatuhkan sepertiga. Tapi Bapak Yahweh bilang bagaimana kau mau taklukkan ular ini? Itu tidak bisa. Nah, jadi waktu pertama yang Tuhan perlihatkan itu kami diamkan tahun 2023. Nanti kemarin tanggal 3 Juli 3 Juli tahun 2024 kemarin dalam doa pemulihan generasi Yosua. Itu lalu Bapak perlihatkan rahasia ini yang tadi saya sudah sampaikan rahasia itu. Saudara-saudara terkasih di dalam Yosua Amasya Adonai. Jadi ini dia sudah siap. Haleluya. Dari sepertiga bintang. Di sini dibilang gitu sepertiga bintang yang di langit. Ya, ini sepertiga bintang jadi langit itu siapa? Kalau bintang-bintang itu bercerita tentang, kalau di perjanjian lama diartikan 12 bintang bercerita tentang turunan Abraham, yaitu 12 suku Israel. Ya, jadi 6 suku Israel itu ditawan, dipenjarakan di Papua, Indonesia bagian timur ini karena barang ini. Karena moyang orang Papua dulu itu menjual Yosua di atas tanah Papua itu karena hanya demi emas. Sekarang orang Papua diperbudak oleh bangsa-bangsa. Itu rahasia pertama yang Tuhan baru bukakan. Rahasia kedua adalah, dan bangsa-bangsa mulai melihat hal itu, rahasia kedua adalah kami sempat tanya Tuhan dan Bapak bilang itu sepertiga bintang-bintang akan dijatuhkan. Itu artinya hamba-hamba Tuhan, orang-orang Kristen dari berbagai dominasi di seluruh dunia. Nah, yang akan memberitakan Injil, tetapi motif pelayanannya mengejar uang, kekayaan, uang, mamon, uang. Jadi dalam bentuk organisasi gereja di Roma, di Eropa, di Amerika, dan di berbagai negara. Lalu umatnya, jemaatnya disuruh isi kolekte perpuluhan, disuruh ini uang itu. Uangnya dikirim ke Amerika, uangnya dikirim ke kas di Roma, Eropa, Vatikan dan lain-lain. Nah, ya sehingga ini model-model ini yang orang-orang seperti ini yang sekarang itu salah satunya yang akan digugurkan, saudara-saudari. Jadi pelayanannya, motifnya bentuk organisasi gereja untuk kejar ekonomi, kejar politik, penjajahan koloni menjadi daerah-daerah koloni. Itu juga akan digugurkan. Seperti dari bintang-bintang di langit itu akan digugurkan. Jadi mereka menggantikan bahwa nama Yesua digantikan dengan nama Yesus, nama Yahweh diganti dengan nama Allah yang dibuat oleh orang-orang Yunani, orang Romawi, Latin, oleh Eropa, Amerika, dan lain-lain. Ini segera ini juga akan digugurkan juga. Ini bersamaan. Itu yang ketiga. Yang keempat yang akan digugurkan itu, sepertiga dari bintang di langit akan digugurkan itu, akan diseret oleh ular. Kita lihat. Jadi, dan ekor menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkan ke atas bumi, dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu. Jadi bagian di atas ini, kenapa di situ naga itu dia berdiri, naga itu ekornya siap menyeret sepertiga. Haleluya. Itu begini. Jadi kalau hukum di dalam tubuh manusia itu, terutama juga perempuan dan juga laki-laki, tapi di dalam itu ada air mani Lucifer yang tadi ini. Sebelum dia jatuh menyeret ke bawah itu, air mani Lucifer itu sudah ada di dalam manusia, saudara-saudari terkasih. Yesua bilang itu setan tuan rumah. Yesua bilang setan tuan rumah. Nah, itu yang tadi baru Bapak perlihatkan tadi pagi itu anak naga. Jadi anak naga ini dia ada dalam manusia menjadi setan tuan rumah. Dia terjadi ketika apa?
ketika tali pusar ketika seseorang dilahir oleh perempuan, waktu tali pusarnya dipotong itu, dipotong itu, waktu tali pusarnya potong itu, terbentuklah manusia yang menyerupai anak yang lahir itu. Ini yang nanti disebut dengan anak naga. Ya, ini yang nanti Yesus menyebutnya itu setan tuan rumah. Saudara-saudari terkasih, ya, ini setan tuan rumah. Nah, kalau tali pusar seorang hamba Tuhan atau seorang pendeta besar atau jemaat, itu kalau tidak didoakan, tidak dibersihkan, tidak lakukan pelepasan itu hamba-hamba Tuhan itu akan berjatuhan karena tanda milik Lucifer tadi dalam mereka. Itu masalahnya ada di situ. Ya, sehingga kau profesor, doktor, kau master teologi dan lain-lain, kau jemaat dari persekutuan apapun jaringan doa, kau bilang kau aktivis rohani yang sekarang Tuhan sedang pakai. Ya, Bapak Yesus bilang harus berdoa itu tali pusar. Berdoa itu kamu punya ari-ari tempat yang kau lahir, dan itu tolak musnahkan setan tuan rumah yang berbentuk anak naga itu. Supaya pada waktu Bapak Yahweh memerintahkan menurunkan hukuman di atas bangsa-bangsa untuk sepertiga dari bintang-bintang digugurkan itu, tidak berkejatuhan sana sini saudara-saudara terkasih. Karena nanti dengan adanya itu dia mendorong orang untuk pelayanannya motif kejar uang, kejar barang, kejar uang, kejar barang, kejar harta, kejar wanita. Nah, kejar pria, kejar wanita, ini akan terjadi akhir zaman. Ini banyak berjatuhan di sini saudara-saudara terkasih. Haleluya. Sehingga mulai dari sekarang ini begitu dengar apa yang kami sampaikan dan apa yang Roh Kudus sampaikan melalui kami, dan kami mulai sedang beritakan, siarkan dan wartakan ini, supaya segera tangkap dan segera itu harus dilakukan saudara-saudara terkasih. Jadi kemarin dalam hari kedua, di hari kedua itu kami yang hadir di dalam generasi Yosua itu disuruh bersihkan tali pusar semua tempat mereka dilahirkan, terus darah nipas, tali pusar dengan hari-hari. Jadi semua masing-masing kemarin peserta yang hadir dalam doa pemulihan generasi Yosua, persiapkan mereka ini, itu Bapak suruh bongkar rahasia ini. Kemarin sempat sudah dibongkar dan ini kami sudah kerjakan. Haleluya, saudara-saudari terkasih. Jadi jangankan kita, Yosua punya tali pusar, hari-hari, haleluya. Itu semua itu sudah di dalam perlindungan Tuhan, sudah dikuduskan dan sudah disimpan ke dalam peti emas Tuhan yang mulia. Saudara-saudari, apalagi yang kita punya, manusia punya ini. Ya, ini harus segera selesaikan cepat. Segera berdoa tempat-tempat dan kamu masing-masing dilahirkan, tanda tumpah darah kamu, hari-hari ini semua harus didoakan supaya lalu berdoa tolak setan tuan rumah ini. Haleluya. Itu supaya jangan terjadi sepertiga dari bintang-bintang di langit ini digugurkan, saudara-saudara terkasih. Kenapa siapa ini? Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Berkata hatimu dalam hatimu, aku hendak naik ke langit dan aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Yahweh, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan dan hendak menamai yang maha tinggi. Ya, jadi pertama itu barang ini itu pertama Tuhan sejatuhkan dari Taman Eden. Dia jatuh dari Taman Eden, Tuhan jatuh keluar. Yang posisi yang tadi sudah kami sampaikan itu. Jadi dia di danau tinggi, tapi posisinya yang tadi kami sampaikan itu. Waktu Yesus mati di atas kayu salib, barang ini dia masih dijatuhkan dan dipenjarakan dalam penjara tahanan dalam. Saudara-saudari terkasih. Nanti dia sudah disegel, ekornya ini, naga tua ini ekornya disegel, tunggu waktu lagi untuk akan ada masuk gereja, akan disucikan. Gereja disucikan. Pada waktu ania gereja atau gereja disucikan, dia masuk
tahun 2024 ke atas itu, 2026 ke atas, itu antikris merajalela di situ. Semua gereja itu akan terasa bahwa aniaya gereja akan terasa di mana-mana. Saudara-saudara, karena antikris akan keluar. Nah, waktu sudah singkat, waktu kedatangan Tuhan singkat. Jadi gereja disucikan betul-betul. Haleluya. Bahkan sampai nama Yeshua, Amasya Adonai, dan nama Yahweh harus dipanggil kembali dan tinggalkan nama Kristus dan tinggalkan nama Yeshua. Dari Yunani punya dan bangsa-bangsa punya, tapi kembali menyebut yang asli, nama Yeshua, Amasya Adonai yang asli dalam bahasa Ibrani. Itu akan terjadi, saudara-saudari terkasih. Haleluya. Jadi itu bintang-bintang berguguran, bintang-bintang. Jadi bintang-bintang berguguran. Haleluya. Gara-gara kekayaan ini saja, itu 2021 raja-raja di bumi itu tanda tangan untuk Yeshua disalibkan dari Papua. Orang Papua sendiri itu ambil 30-10 perak moyang orang Papua pada zaman generasi Yeshua itu ambil dari Rusia punya dengan Amerika punya untuk disumbang dengan Papua punya, baru jual Yeshua. Haleluya. Nah, pada akhir zaman itu krisis ekonomi akan terjadi dan orang akan memperjualbelikan nama Tuhan, nama Yeshua. Bahkan dalam pelayanan memberitakan Injil itu disuruh bayar. Orang semua cari makan. Nah, di situ akan terjadi kejatuhan-kejatuhan. Apalagi belum lagi nanti Rusia dengan dia punya mata uang dari 10 punya, dari Mamon punya, ya dari Inggris punya, Inggris yang bilang mata uang enam itu Mondek Lucifer. Nah, dari Inggris punya, kalau dong sudah keluarkan itu baru hamba Tuhan itu mulai dibiayai di berbagai negara. Itu sudah tidak sadar bahwa tubuhan Mamon sudah jatuh ke dalam. Nah, di sini hati-hati, uang dan Tuhan, saudara-saudari, di sini hati-hati. Mamon dan Tuhan Yeshua Amasya Adonai. Haleluya. Di sini akan terjadi banyak kejatuhan hamba-hamba Tuhan. Haleluya. Terutama juga hamba-hamba Tuhan dari Papua ini, hati-hati. Haleluya. Ini kita harus hati-hati dalam pelayanan-pelayanan. Jangan terlalu banyak gereja umat itu dipaksakan untuk isi ini, isi itu, ini nanti ini. Nah, ini bahaya. Ini sudah mengarah ke sana, ini bahaya. Ya, umat Tuhan di Papua juga, umat Tuhan yang Kristen di Papua, Indonesia, di seluruh dunia juga harus waspada hal ini. Karena ini terakhir, dia akan terjadi. Nah, itu hal yang harus saya sampaikan, saudara-saudari terkasih. Ya, kita lihat di Wahyu 8, 10, 11, lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar menyala-nyala seperti obor dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama bintang itu adalah Apentus, dan sepertiga dari semua air menjadi Apentus dan banyak orang mati karena air itu. Dan sebab itu menjadi pahit. Nah, ini yang harus hati-hati, ini yang harus waspada. Nah, artinya begini, ya pengajaran sesat itu dia akan merajalela di mana-mana. Untuk melawan antikris itu orang akan lawan dengan darah ganti darah, gigi ganti gigi, itu akan terjadi. Ya, orang Kristen akan berlawan dengan orang-orang antikris yang bersatu. Itu juga akan terjadi secara nyata, padahal firman Tuhan tidak mengajarkan itu. Haleluya. Firman Tuhan mengajarkan bahwa perjuangan kita itu bukan melawan darah daging, tapi melawan roh jahat dan awan-awan gelap. Nah, pada saat hal itu terjadi, bagaimana dengan nasib orang-orang yang di dalam Tuhan yang sudah dimeteraikan dengan darah Yeshua Amasya Adonai? Haleluya. Yang diselamatkan, dimeteraikan, mereka dalam perlindungan Tuhan. Saudara-saudara terkasih, mereka juga sudah memiliki tanda-tanda kepemilikan Tuhan, yaitu bukan nama Tuhan yang dimeteraikan atau nama ini Allah atau Yesus, tetapi nama Yeshua Amasya Adonai yang oleh darah Yeshua itu mereka sudah dimiliki, sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus menjelang kedatangan Tuhan yang kedua. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua Amasya Adonai. Jadi hal yang perlu waspadai adalah hati-hati yang berhubungan dengan akan Mamon ini, dia akan merajalela di mana-mana. Ini hati-hati dengan hamba-hamba Tuhan. Haleluya. Harus waspada, selalu terus berjaga-jaga, berdoa. Itu sepertinya akan digugurkan
seperti yang tadi kita sudah dengar firman Tuhan yang tadi disampaikan, dibukakan, dan kesaksian yang memang kami sampaikan. Seperti itu harus disuruh sampaikan, sehingga saya harus sampaikan, tidak bisa saya simpan. Haleluya. Karena itu Bapak suruh menyampaikannya. Ya, jadi yang dimaksud dengan sepertiga dari bintang-bintang akan digugurkan itu yang Bapak beritahukan kepada kami. Haleluya. Belum tahu kalau dari hamba-hamba Tuhan lain, mungkin dari Amerika, hamba Tuhan dari Amerika, Rusia, atau Yerusalem sana, atau juga dari Indonesia, dari berbagai daerah, wilayah, negara, menurut mereka menafsirkan sepertiga bintang akan berguguran itu seperti apa kami belum tahu. Tapi yang Tuhan beritahukan kepada kami tentang sepertiga akan digugurkan itu oleh ekor. Ekor itu kan bercerita tentang pengikut Lucifer. Pengikut Lucifer. Sepertiga itu akan dia kerja. Dia kerja untuk menjatuhkan. Nah, ini di sini hati-hati. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, dan itu akan kena ke seluruh dunia. Sementara ini naga tua ini disegel. Seperti itu. Itu semua dikendalikan oleh Bapa Yahweh. Di surga semua itu atur waktu. Bapa Yahweh mengatur waktu, saat, hari, masa, segala sesuatu itu dalam kedaulatan Elohim Bapa Yahweh. Sekarang kita wajib melakukan apa yang Bapa suruh kepada kita, yang disampaikan melalui firman Tuhan yang tertulis maupun pembukaan firman Tuhan, pewahyuan yang diberikan oleh Bapa dan Yesus sendiri melalui Roh Kudus kepada kita sampaikan. Nah, kewajiban kita lakukan itu. Kalau Tuhan bilang jangan kau bergerak dengan ini, ya jangan kau bermain terus. Haleluya. Kalau Bapak bilang harus segera tinggalkan ini, ya tinggalkan. Haleluya. Saudara-saudari terkasih. Jadi Bapak tidak umumkan kedatangannya, dan sekarang berapa hari lagi Bapak akan datang, jadi Yesus akan datang. Jadi kamu sekarang siap harus begini begitu di atas langit atau di atas awan terang-terangan di pengumuman di langit ke seluruh dunia, tidak ada. Bapak berbicara dalam roh kepada pemerintahan kerajaan Tuba Masih yang sudah dipasangnya melalui 9 karunia dan 5 jawatan. 5 jawatan 9 karunia. Ya, dan dipasang dalam tubuhnya Tuba Masih di bumi. Ya, Bapak mau berbicara lewat anak kecil, orang besar, tua, muda. Haleluya. Apa yang mereka sampaikan oleh dorongan Roh Kudus itu didengarkan. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Iya, naga tua dan dia punya ini sudah mulai siap-siap dan sudah disegel, sementara disegel tunggu perintah. Haleluya, kita sudah tahu perkara ini. Dengan demikian waspada kamu gereja-gereja besar dan juga yang sekarang pikiran pelayanannya pergi melulu untuk mencari motifnya kejar uang. Nah, kejar barang, kejar uang ini hati-hati. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Lebih bagus itu kita melayani dengan berkat yang ada pada kita. Haleluya. Kita melayani dengan berkat yang ada pada kita. Haleluya. Haleluya. Puji Yesus Hamasiya Adonai. Itu yang lebih bagus itu. Seperti itu mulai belajar. Makanya Yesus memerintahkan kepada Yahya, Yohanes, tidak boleh kau bawa makanan, minuman, haleluya, bekal, pakaian dan lain-lain. Haleluya, semua itu sudah disediakan. Haleluya. Jadi setiap pelayanan yang murni dari Tuhan dan Tuhan memilih dan Tuhan menyuruh pergi itu semua sudah disediakan fasilitasnya. Ya, itu yang bisa saya sampaikan saudara-saudari untuk waspada, karena saya lihat ini di dalam berbagai dominasi gereja-gereja ini orang sudah kejar dalam persaingan membangun gedung-gedung besar, gedung gereja, gedung ibadah. Persaingan sudah ketat sekali. Yayasan ini bersaing di yayasan Katolik sebelah. Ini sudah terlalu ramai di muka bumi. Kamu main terus, sebentar lagi itu kamu lihat. Haleluya. Ini Bapak ada kasih tahu yang saya sampaikan. Kalau saya tidak sampaikan itu berarti saya ini pembunuh manusia. Tapi kalau saya sampaikan berarti, dan Bapak suruh menyampaikan hal ini karena Bapak masih mengasihi manusia, karena pintu anugerah belum tertutup. Saudara-saudari, Bapak mengasihi manusia karena supaya sehingga harus manusia itu waspada, siap-siap. Haleluya. Dan bersiap sedia, hati-hati. Haleluya. Dalam pelayanan, dan harus memperhatikan rambu-rambu. Rambu-rambu lalu lintas, rambu-rambu Tuhan, rambu-rambu Roh Kudus yang sedang memberikan
lampu-lampu untuk mereka harus waspada dalam pelayanan-pelayanan di akhir zaman. Baik itu, haleluya, semua, baik itu siapapun dia, aktivis baik dalam organisasi dan gereja maupun di luar, di kaum awam harus siap-siap semua, waspada, haleluya, hati-hati dengan penyembahan berhala, hati-hati dengan kejar mamon dalam pelayanan, hati-hati. Ya, itu yang bisa saya sampaikan, saudara-saudari terkasih di dalam Yosua Amasya Adonai. Luar biasa. Bintang sendiri itu apa? Bintang sendiri itu, ya ini dari sepertiga bintang dari surga. Itu orang-orang Kristen itu bercerita sepertiga bintang itu orang Kristen. Seperti dahulu ada 6 suku Israel yang tertawan jatuh dan tertinggal di Papua. Tertinggal di Papua ke perairan Indonesia dan tercebur di antara bangsa-bangsa. 6 suku Israelnya Tuhan angkat pindahkan ke Yerusalem. Nah, karena apa? Yang 6 tertinggal itu karena itu penyembahan kepada Mammon. Karena harta kekayaan di atas Papua itu dibawa ular naga tua. Nah itu. Sekarang bangsa-bangsa datang kejar kekayaan itu, mereka sudah lihat dengan mata kepala. Haleluya. Ini hati-hati, saudara-saudari terkasih. Haleluya. Waspada. Haleluya. Nah, terutama bagi hamba-hamba Tuhan, karena seperti ada bintang-bintang langit siap digugurkan. Itu mereka yang digugurkan itu adalah itu yang tadi saya sudah uraikan itu, Roh Kudus suruh sampaikan itu. Di samping itu adalah itu yang tadi saya sudah sampaikan, apa yang Roh Kudus suruh menyampaikan itu saja yang bisa saya sampaikan, saudara-saudara terkasih di dalam Yosua Amasya Adonai. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yosua Amasya Adonai, tersingkapnya rahasia Bapa tentang ular naga itu sepertiga dari bintang-bintang akan digugurkan. Oleh karena sepertiga dari bintang-bintang ini mengejar Mammon, menyembah kepada Mammon, mengejar Mammon, pelayanan Mammon. Dengan demikian Bapak memperingatkan untuk sebelum hal itu terjadi, Bapak, dan sebelum hal itu terjadi supaya semua diberitahukan untuk harus waspada dan kembali sungguh-sungguh sehingga motif pelayanan harus diperbaiki Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Amasya Adonai. Dengan demikian ketika hamba-Mu menyampaikan ini Bapak, banyak denominasi gereja yang terima, banyak yang tidak terima. Dari Romawi, dari Eropawi, dari Amerikawi, dari Indonesiawi, Bapak, agama-agama koloni ini Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Amasya Adonai, banyak yang terima, banyak yang tidak terima. Dengan demikian yang terima Engkau memberkatinya, yang tidak terima Bapak takar Bapak Amasya Adonai dan Yahweh Bapak menjadi Bapak itu tembok perlindungan bagi kami, lindungi dan pagar itu bungkus kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Amasya Adonai kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara-saudari terkasih, Tuhan memberkati.